bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Tamu Talking News kali ini adalah Muhammad Ramdan Pomanto atau yang kerap disapa dengan Dani Pomanto. Kita akan mengulas berbagai hal seputar hiruk-pikuk Pilkada Makassar. Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News. Pak Dani Pomanto, selamat datang Pak di Talking News. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak? Ya sibuk persiapan Pilkada? Ya pilkada, ya keseharian dan preparing bisnis juga. Pak, kalau ngomong soal pilkada, sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Saya kira pilkada ya karena saya sendiri ini sudah 4 kali kan ikut pilkada. Waktu 2013 1 kali, kemudian waktu pasangan sama Ibu Indira ya dianulir di tengah jalan 2 kali, kemudian pada saat memenangkan kota kosong 3 kali, ya ini 4 kali. Jadi ya karena sudah biasa jadi ya hal-hal biasa lah, santai-santai. Tapi ada yang berbeda dari pilkada sebelumnya Pak yang kita lihat. Oh ada pasti, kalau kita sudah punya sedikit pengalaman di 2018, saya kira 2018 itu paling berat ya, sehingga sekarang saya kira lebih cair lah kan, masyarakat juga lebih cerdas. Dan gerakan-gerakannya Pak Dani dibanding sebelum-sebelumnya lebih santai yang ini Pak ya? Santai juga tidak sebenarnya, cuma karena kita ini dengan tim-tim ini bekerja keras, karena biasanya bekerja keras jadi jangan biasa ya, jadi bukan hal yang, karena kita tidak pernah berpangku tangan, kita juga tidak pernah berharap pada siapa, karena kita juga tidak punya decking siapa-siapa. Jadi ya kita bekerja sama rakyat dan memang kita terbiasa dengan kerja keras, jadi kerja keras itu jadi hal biasa gitu ya. Jadi kata biasa itu bukan berarti santai-santai, tapi kata biasa itu adalah kerja keras ya. Tapi keaktifan di media, entah itu di media mainstream, media sosial agak cenderung berkurang Pak ya? Memang kita lebih silent. Kita punya pergerakan itu smart, silent, dan sentuh hati. Supaya biarkan semua orang juga yang lain bisa lebih semangat. Ya, karena kalau kita nanti dominan di media kita harus juga berbagi di situ. Jadi kita lebih silent, lebih silent. Mungkin setelah penetapan baru aktif ya? Enggak juga. Yang penting ya suara. Intinya itu suara. Karena bagi kami ya alhamdulillah di semua survei ya, baik survei lawan maupun survei kawan ya, popularitas kita kan sudah agak sedikit tinggal membutuhkan remind, daya ingat masyarakat tentang hal-hal baik ya kemarin, itu saja. Banyak yang penasaran soal Bu Fatma nih Pak, kenapa bisa sampai gandeng Bu Fatma? Bagaimana ceritanya itu Pak? Saya pikir semua dengan by proses, by konsep. Jadi tidak ada yang datang tiba-tiba, tapi semua dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pertama adalah 55% perempuan di Kota Makassar membutuhkan akomodasi. Akomodasi perempuan sangat dibutuhkan, karena hanya perempuanlah yang mengerti perempuan. Kalau ada laki-laki bilang mengerti perempuan, pasti tidak sepenuhnya benar. Atau lebih intinya adalah gombal. Yang mengerti perempuan itu adalah perempuan. Bagaimana KDART, posisi perempuan di rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perempuan dalam pekerjaan, kesamaan gender, banyak isu-isu perempuan. Nah karena itu, dan kekuatan politik sekarang ini adalah perempuan. Karena perempuan alias emak-emak ini adalah bagian penting dari konstelasi politik. Nah dari kebutuhan itulah Ibu Fatma pada posisi itu. Dan kenapa figur itu sampai di Ibu Fatma? Saya pikir ini adalah bagian dari diskusi dengan petinggi-petinggi partai kami di Jakarta dan kesepakatan 2 partai ya, antara Nasdem dan Gerindra. Apa memang tidak ada figur lain selain Ibu Fatma Pak? Saya kira memang dalam posisi-posisi banyak angle, banyak pandangan. Ibu Fatma kan pernah jadi anggota DPR RI, pernah menjadi ketua PKK 10 tahun. Beliau juga pernah pernah maju juga jadi bupati. Jadi kalau dilihat pengalaman lengkap sudah Ibu Fatma.
Jadi memang berpasangan dengan kami itu kita saling membutuhkan ya dalam banyak hal, dan kita punya kesamaan banyak pengalaman. Ya, dengan banyak pengalaman secara politik. Saya sendiri kan sebenarnya bukan orang yang dari awal di politik. Ya, kami kan kebetulan terdampar di alam politik. Ya, yang harus menuntut kita selalu harus belajar terus. Dan 2018 memberi pelajaran yang luar biasa. Ya, kalau orang mengalami itu secara langsung, penonton saja pasti mendapatkan pengalaman, apalagi kami yang ditonton. Ya, kira-kira begitu. Pengalaman besar di Kota Kosong kemarin itu, Pak. Iya. Mungkin itu yang jadi modalnya Pak Dhani di pilkada kali ini. Boleh ya, boleh tidak. Kalau ya, pengalaman itu kan sesuatu yang berharga. Menguji kami dengan rakyat, ya, melawan kekuasaan dengan segala sudut dan semua arah, dengan semua kekuatan. Tapi kekuatan rakyat itu adalah kekuatan inti. Jadi saya kira emosional itulah, saya kira bukan juga, ya bisa juga namanya modal, tapi menjadi bagian pelajaran bagi kita, ya bagi masyarakat dan bagi kami sendiri. Upaya-upaya penjagalan di Kota Kosong kan terlihat jelas, Pak, ya. Ya, termasuk juga sekarang ya. Sudah tergambar itu, Pak, dari mana saja, sisi mana saja yang dijegal. Ya, saya kira posisi sekarang berbeda sama 2018. Dulu saya tidak berpartai, sekarang saya berpartai. Dan partai-partai kami, partai-partai yang saya kira punya marwah yang berbeda. Ya, Gerindra dengan kepemimpinan Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres di Makassar, Nasdem sebagai pemenang legislatif di Makassar, tentunya punya marwah-marwah yang sangat kuat, ya, dan penggabungan ini sesuatu yang dahsyat. Ya, bergabungnya Gerindra kemarin cukup bikin publik terkejut, Pak, sih. Iya. Sebenarnya itu ceritanya seperti apa, Pak? Sebenarnya tidak perlu terkejut. Terkejutnya karena semua orang tergerus dengan opini yang dibuat oleh beberapa pihak. Ya, sebenarnya itu hal biasa di politik. Bergabungnya dua partai, tapi yang menarik bagi kami adalah bergabungnya dua pemenang politik di Kota Makassar. Itu kan hal yang luar biasa. Apa ada tambahan partai? Kalau saya, pandangan saya tetap terbuka, tapi bagi saya dua cukup lah. Cukup, ya. Dua cukup supaya bisa rame-rame lah. Jangan kita banyak yang berminat. Saya sampaikan banyak yang berminat, cuma saya sendiri yang mengatakan cukup dua lah supaya kita bisa rame-rame. Apa itu artinya Pak Dhani sudah tutup pintu untuk partai lain? Enggak, ya? tidak. Cuma kan saya ini kan selalu mau take and give-nya itu secara politik. Insya Allah kalau kita diberi kesempatan menang, tentunya kalau dua kan kita bisa lebih kolaborasinya bisa lebih lama. Ya. Kalau terlalu banyak, konsesinya terlalu dibagi terlalu banyak. Gitu. Ya, kalau berdua lebih enak saya berjuang, dan saya akan memperjuangkan untuk Gerindra dan Nasdem, insya Allah kalau saya diberi kesempatan untuk menang. Pak, ngobrol-ngobrol soal Nasdem nih, Pak. Kemarin kan sempat videonya viral tuh, Pak. Banyak yang ini sengaja yang dilempar atau bagaimana, dan bagaimana setelah itu video itu viral yang kemarin itu, bagaimana hubungan Pak Dhani dengan Nasdem? Oh, bagus-bagus saja. Sesaat setelah justru saya bersyukur orang yang mengedarkan video ini, itu kan justru bahagian dari pengujian hubungan kita. Dan ternyata alhamdulillah video itu justru membuat kita menjadi tambah kuat, tambah bersahabat. Coba lihat Partai Nasdem luar biasa hari ini bersama-sama dengan komunitas yang kami 200 komunitas kami turun ke lapangan, yang orang banyak tidak tahu bahwa tiap hari kita ada 300 orang di Amirullah datang sendiri tanpa dibayar, ya, untuk silaturahmi tiap hari, tiap malam, ya. Tentunya dengan protokol COVID. Terus tiap pagi juga kami datangi tokoh-tokoh yang memang tidak diliput, ya, memang biarlah orang bilang bahwa kita tidak bergerak, tidak apa-apa. Yang penting kita lihat saja hasilnya seperti apa. Politik itu kadang-kadang tidak boleh saya bukan anti mainstream, tapi saya suka yang seperti itu. Ya, tidak lazim lah. Ya, kadang-kadang orang kan kadang-kadang pamer. Baru 4 orang di selfie dibilang sudah bergemuruh orang tepuk tangan, padahal baru 4 orang. Nah, itu yang saya baca di luar, Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya kira itu hanya elit saja. Masyarakat itu perlu disentuh. Masyarakat di bawah tidak begitu bacaannya. Jadi berbeda itu bacaan orang di atas dengan coverage informasi yang dia dapat dengan masyarakat yang disentuh di bawah, beda sekali. Dan setelah beredarnya video itu, banyak yang justru melihat karakternya Pak Dhani yang memang begitu, ya, belak-belakan. Satu, saya kira bukan, saya lebih jujur menanggapi sesuatu. Tapi sebenarnya tidak bisa
video itu dijadikan patokan, karena video itu dipotong-potong, video itu tidak lengkap, dipotong-potong, yang baik dikasih keluar, yang agak jelek-jelek dikasih masuk. Itu kalau sebenarnya, kalau saya bukan tertarik di materi videonya, tarik bagaimana orang merekam, bagaimana begitu direncanakan ini barang, bagaimana sebuah pengkhianatan politik sebenarnya yang lagi dipersiapkan, sebenarnya itu yang menarik. Kalau materinya sebenarnya kalau kita lihat, kalau masyarakat melihat video itu secara tidak framing, secara utuh, pasti mereka mendukung saya. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman Nasdem, Pak RMS, Kakak Sahar, dan beliau justru dengan momen ini makin dekat dengan kami, dekat satu sama lain. Salah strategi nih yang edarkan video, salah strategi. Jadi bumerang Pak ya? Ya justru masyarakat melihat kejamnya ini orang ini, toh merekam yang itu kan sebenarnya saya kan forensik ini barang, saya forensik, saya tahu bagaimana cara dia. Itu memang disengaja, sangat terencana, sangat sistematis dan disengaja. Ya cuma bagi saya kan, udahlah, tidak ada juga. Pengaruhnya justru saya dapat pengaruh yang luar biasa dari masyarakat, simpatinya luar biasa. Jadi tidak ada yang sampai. Saya tidak tahu niatnya orang sampai atau tidak. Yang jelas bagi saya adalah orang tahu memang selalu saya dizalimi. Ya, itu tandanya bahwa ada usaha-usaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan. Nah itu tadi yang Bapak bilang, upaya penjagalan itu masih tetap ada sampai sekarang. Oh iya, karena cara-cara kan ada orang menganggap bahwa cara-cara menang itu bukan pertarungan gagasan, karena orang kan ya gagasan apalagi yang dia mau tarungkan kan, ya kecuali gagasan penjagalan saja. Nah ke depan Pak, ada rencana deklarasi dengan Bu Fatma? Saya pikir saya juga tidak tahu dalam kondisi seperti ini bijak nggak kita berdeklarasi, tapi saya kira sebuah deklarasi itu nilainya tidak di situ sebenarnya. Nilainya itu lebih di bagaimana kita dalam kondisi COVID ini kita turut prihatin terhadap kondisi COVID yang tidak terurus, bukannya tidak terurus, terlantar, masyarakat sangat terlantar dengan ini. Orang meninggal di rumahnya tanpa diketahui COVID atau tidak, tapi ciri-cirinya lengkap begitu banyak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya di rumah itu menyediakan kain kafan yang hari ini yang sudah berapa lama kemarin habis, karena tadinya tiap hari tuh 2 sampai 4 yang sekarang 10 meningkat. Oh, saya istri saya yang siapkan gratis bagi semua orang. Itu bukan politik, memang itu bagian dari dulu. Kita kan mau mati juga kan, jadi kita harus siapkan kain kafan juga, bukan hanya untuk kita juga harus siap. Jadi dari dulu seperti itu. Seperti itu. Ya tidak perlu orang tahu, Kemarin saya dapat data survei sosial media Pak, ada tim independen yang bikin survei khusus untuk Pilkada Makassar. Dari seluruh calon kandidat pasangan yang tertinggi tren survei di sosial media itu Pak Dhani sama Ibu Fatma. Indikatornya berdasarkan dari penilaian kreativitas dan kemasifan. Itu memang salah satu strateginya timnya Pak Dhani atau? Sebenarnya kami belum jalan, sama sekali belum jalan. Itu lebih daripada gerilyawan cyber kita yang hari ini lagi kita coba bentuk. Ada sekarang kita punya 200 komunitas. Nah, masing-masing komunitas menyumbangkan namanya kita cyber squadron cyber. Kita udah punya ini, belum bergerak. Alhamdulillah kalau belum bergerak seperti itu sudah nomor satu bagi kami, justru belum sama sekali belum bergerak. Lebih ke gerilyawan lah, yang teman-teman yang memang bergerilya, simpatisan yang betul-betul menjaga kebenaran. Karena orang juga tahu bahwa hoax, pemutarbalikan fakta, ya kan banyak, mulai dari kriminalisasi. Alhamdulillah tidak terbukti. 47 kasus 2018 tambah kemarin PDM dituduh lagi kita. Ya, betul. Tapi semua kan ini berbalik. Coba lihat fee 30%. Begitu dibuka di pengadilan baru ketahuan. Ternyata 30% ini adalah bahagian dari masa lalu, yang 50% itu pengakuannya camat, bukan pengakuan saya. Itu di pengadilan terbuka. Bahwa dulu Pak 50% ini barang. Betul. Nah, kenapa tidak bilang sama saya? Memang kita tidak bilang Pak, jadi kita kasih turun-turun jadi 30%. Itu namanya kan tradisi ini barang.
yang saya tidak pernah tahu. Iya. Dan itu di pengadilan. Pengadilan kan tempat orang meminta keadilan dan itu terbuka. Jadi saya bersyukur sama orang-orang yang melapor ini karena itu menguji kebersihan saya secara pemerintahan. Langsung, Pak, ya. Orang kalau satu kasus saja itu sudah begitu salah selesai pasti ditangkap itu kalau Langsung karakternya. Nah, coba PDM coba kita lihat. Waktu masa saya terakhir 2019, dividen PDAM yang dulu waktu saya pertama menjabat, nol dividen PDM, tidak ada satupun. Kemudian pada saat saya menjabat terakhir 41 miliar dividennya, keuntungannya pasti lebih tinggi. 41 miliar. Yang begitu saya tinggalkan sisa 9,9 miliar. Ada apa? Turun begitu besar. Nah, akhirnya mudah-mudahan kejaksaan bisa kembangkan seperti ini karena Jadi pertanyaan lagi, Pak. pertanyaan. Jadi aneh juga yang melapor ini jadi sama dengan melaporkan dirinya sendiri ini kalau begini. Kan aneh. Ya, jadi kalau saya ya kita serahkan ke Allah sajalah. Sekarang upaya pencegahan lewat Saya kira selama semua diletakkan pada hukum yang benar, insya Allah saya tidak pernah takut karena lihat saya pernah panik tidak kalau makanya jangan kalau ada yang panik itu kalau masalah hukum mesti tanda kutip nanti ada apa. Kalau saya tidak pernah panik silakan, tidak apa-apa, dibongkar saja. Kalau saya silakan. Kenapa? Karena setahu saya 5 tahun ini adalah masa yang orang boleh tahu. Gampang, pembuktian terbalik pun boleh tahu. Harta saya yang saya LHKPN berapa, terakhir berapa, kondisi yang kasat mata, dilihat rumah saya sebelumnya kayak apa, ya adakah rumah baru atau tidak dari saya, itu ruko saya sudah hancur, malah saya punya perusahaan malah bangkrut malah. Aneh kan? Jadi wali kota perusahaan bangkrut. Jadi konsultan saya yang saya paling banggakan. Kenapa saya bangkrut? Saya tidak kasih pekerjaan di pemerintah kota. Saya tidak kasih pekerjaan tempat lain. Dan Bapak tidak fokus ke situ juga ya? Saya tidak fokus, saya fokus ke rakyat. Nah, makanya tidak boleh orang bukan juga iri atau dengki. Ya ke rakyat sayang kita ya, karena kita juga dari 5 tahun memang bekerja untuk rakyat. Pak, andaikan disuruh memilih nih Pak, lawan 3 pasang atau head to head? Semua juga head to head, 3 pasang, 4 pasang, tidak masalah. Siapa ya? Kan saya sudah pernah 10 pasang, loh. Pernah 2 pasang, tapi karena dianulir, pernah tidak kelihatan. Sudah pernah semua, jadi enggak ji. Tuhan kasih takdir apa, saya kira apa saja yang Allah berikan. Jadi tidak jadi masalah Pak, mau 1 pasang, mau head to head, 4 pasang. Ada yang bilang kalau head to head berat, ya enggak apa-apa. Kita kan berat. Kita ini biasa yang jalan berat, jalan ringan, jalan sedang-sedang biasa. Ya. Harapannya Pak untuk pilkada ini? Saya kira pilkada saatnya pertemuan gagasan lah. Makassar ini tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Memangnya kalau Makassar ini harus ini, harus itu, tidak ada. Makassar ini milik rakyat Makassar. Bukan milik siapapun dia. Saya kira orang mengerti. Makanya kenapa saya tidak ada dekengku saya ya. Kenapa? Karena saya sama rakyat, saya sama Allah. Itu saja. Karena saya tahu yang punya ini rakyat. Iya, bukan tidak ada yang bisa klaim bahwa Makassar dia punya, ini orang modern sekarang ini. Iya. Ya, jadi saya kira pertarungan gagasan, mari bertarung gagasan. Bagi saya semua teman-teman yang akan maju dan saya berharap semua bisa maju ya. Dengan cara saya berharap semua maju, saya tidak usahakan lagi partai-partai tambahan. Kalau saya partai-partai tambahan, pasti tambahan tambah berkurang. Nah, justru itulah kita ingin semua mendapat kesempatan. Ya, karena kita tidak mau menjadi bagian daripada pengumpulan kekuatan lah secara formal, karena kekuatan politik yang real itu ada di lapangan. Oke Pak, makasih banyak. Siap. Untuk segmen saat ini. Semoga semuanya lancar. Amin. Sampai tahap terakhir. Siap.